Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, apa kabar masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas. Gila teman-temannya, Pak Rinto bersama kita udah lebih dari 200 episode teman-temannya bersama IWPI. Kali Hmm, ini IWPI mencermati mengenai apa artinya pertumbuhan ekonomi. Ini gimana nih maksudnya Pak? Apakah nggak perlu pertumbuhan kah atau pertumbuhan itu sia-sia atau gimana nih Pak? betul, betul, teman-teman. Nah, ini berkali-kali ini dari pihak Kementerian Keuangan, ini sekali, ini Mas, seringkali mengatakan bahwa nanti kalau ini gampang lah, ini gampang, nanti ini akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekian persen gitu, teman-teman. Nah, Hmm, ini kebetulan kalau kami dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia kan banyaknya kan kami ini dari pengusaha, teman-teman. Kami hmm, coba logikakan sih, Mas, pertumbuhan ekonomi ini padanannya apa sih dengan hmm, perusahaan? hmm, Jadi biar biar nggak muluk-muluk gitu Mas Awan. Sekarang kan pertumbuhan ekonomi seneng gitu loh Mas. Sekarang contohnya yang sederhana saja Mas. Ngomong pertumbuhan ekonomi misalkan berapa Mas? 5, sekian persen kan? ya, Ternyata inflasinya berapa persen Mas? Inflasinya 4%. hmm. Jadi tinggal satu. Bener. Nah ya bener, gaji naik, UMK, UMP naik. Cuman barang-barang naik juga Mas. Apa artinya gitu Mas? Hmm, Jadi kita kayak mengejar kebahagiaan semu dalam arti seperti itu Mas. hmm, Nah, ini kita coba analisakan Mas, ini dari tim hmm, IWPI membuat narasi nih Mas, biar hmm, para pemirsa pajak smart dan IWPI ini memahami gitu, Mas dengan sederhana itu Mas apa yang disampaikan hmm, oleh pejabat-pejabat kita itu Mas Awan. hmm, Nah, ini Mas, apa arti pertumbuhan ekonomi Mas Awan? hmm, Jika negara rugi, tanda petik Mas ya, dan hmm, rakyat diperas melalui pajak. hmm, Nah, ini Mas. Nih. Apa arti pertumbuhan ekonomi jika PDB naik, tapi negara rugi dan rakyat diperas melalui pajak? Pertumbuhan ekonomi ini sering diartikan adalah dengan PDB naik, Mas Awan, yaitu produk domestik bruto. Sering hmm, pula sebagai tanda keberhasilan. Nah, namun jika pertumbuhan itu dibayar dengan hutang luar negeri yang terus membesar, maka negara ini sesungguhnya sedang dalam keadaan rugi. Kalau kita hmm, analogikan perusahaan ini sama dengan negara, Mas ya. Bahwa hmm, negara itu kita analogikan sama dengan perusahaan. Kerugian itu pada akhirnya dibebankan kepada rakyat melalui pajak. Gitu, Mas hmm, Wan. Nah, apa itu pertumbuhan ekonomi? Versi jujur ya, Mas ya. Pertumbuhan ekonomi secara teknis, yaitu pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan produk domestik bruto. Nah, hmm, PDB mengukur total aktivitas ekonomi, bukan ukuran kesejahteraan rakyat, kesehatan fiskal negara, dan keadilan distribusi. hmm, Nah, ini Mas, analogi negara versus perusahaan. Jika negara dianalogikan perusahaan, nah ini Mas, omset naik, nah ini Mas, ini saya gambarkan juga Mas. Omset naik, PDB-nya tumbuh. Nah, ini hmm, Mas. Biaya operasional, kalau perusahaan biaya operasional naik, negara subsidi dicabut, pajak naik. hmm, Nah, kondisi perusahaan, utangnya bertambah. Nah, hmm, kalau di negara yaitu utang luar negeri dan SBN juga naik, Mas. Sertifikat berharga negara. hmm, Nah, kalau di perusahaan cash flow-nya ketat, nah, APBN defisit. hmm, Akhirnya yang terjadi, kalau di perusahaan karyawannya tertekan, di negara rakyatnya diperas. Inilah melalui pajak. hmm, Nah, kalau perusahaan, laba kecil atau rugi, Mas. hmm, Akhirnya apa, Mas? Kesejahteraan stagnan kalau di negara. hmm, Akhirnya menjadi perusahaan ini adalah perusahaan seperti perusahaan zombie, Mas. Omset naik, tapi utang naik. hmm, Negara yang rapuh struktural, GDP tumbuh, utang luar negeri naik. hmm, Nah, negara rugi, apa tandanya? Kini negara yang dalam secara struktural rugi, yaitu PDB tumbuh tiap tahun, Mas. hmm, Namun, dibarengi juga utang luar negeri yang terus meningkat. Defisit APBN kronis, ketergantungan pada pembiayaan utang. Tidak tercipta surplus primer yang stabil. hmm, Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup membiayai negara itu sendiri. hmm, Konsekuensi langsung negara yang rugi, Mas. Nah, jika negara tidak cukup untung dari pertumbuhan ekonomi, maka negara akan mencari sumber pembiayaan cepat
menekan penerimaan pajak, memperluas basis pajak, meningkatkan intensitas pemeriksaan. Ini Mas, pemeriksaan pajak maksudnya Mas. Mengkriminalisasi kesalahan administratif yang dibayar bukan oleh negara tapi oleh rakyat. Hmm. Nah, dari defisit negara ke tekanan pajak. Rantai logika yang jarang diungkap, Mas. PDB naik, utang naik, defisit APBN. Akhirnya target pajak agresif, tekanan otoritas pajak, rakyat diperas. Ini secara tidak langsung, Mas. Ini Hmm. urutannya, Mas. Pajak berubah fungsi dari alat gotong royong menjadi alat untuk menutup kerugian negara. Hmm. Otoritas pajak dalam negara rugi. Dalam negara yang fiskalnya rapuh, otoritas pajak bukan lagi sebagai pelayan, Mas Awan. Nah, contohnya kan sekarang AR tidak lagi mengedukasi, Mas. Hmm. Melainkan menjadi penagih target. Kepatuhan diganti dengan ketakutan, edukasi diganti dengan sanksi, kesalahan administratif diperlakukan sebagai kejahatan. Hmm. Pajak menjadi instrumen pemaksaan bukan keadilan. Dampak ke rakyat, Mas, dan wajib pajak yang dirasakan, daya beli stagnan, biaya hidup naik, pajak makin kompleks, resiko hukum meningkat, rasa keadilan hilang. Rakyat tidak lagi Hmm. merasa dilayani, melainkan diperlakukan sebagai objek penambal defisit negara. Hmm. Pertanyaan kritis, jika pertumbuhan ekonomi benar-benar sehat, Mas, mengapa utang luar negeri terus naik? Mengapa pajak semakin agresif? Mengapa negara selalu defisit? Mengapa rakyat tetap tertekan? Pertanyaan kunci, pertumbuhan ekonomi ini menguntungkan siapa? Kesimpulan, pertumbuhan ekonomi tanpa kesehatan fiskal hanyalah kenaikan angka, bukan kesejahteraan. Jika PDB naik, tapi utang membesar, maka negara sedang dalam keadaan rugi. Dan dalam negara yang rugi, rakyatlah yang dipaksa membayar melalui pajak. Negara sehat bukan yang PDB-nya tumbuh, melainkan yang mampu hidup tanpa memeras rakyatnya. Terima kasih. Oke. Ini saya jadi ingat seorang menteri nih ya, seorang menteri namanya Purbaya. Terus mengatakan pertumbuhan ekonomi, tetapi ketika nggak capai dia ngeles, ngeles, dan ngeles. Ya, Tetapi kalaupun tercapai, toh omong kosong juga akhirnya, Pak. ya. Kalaupun tercapai. Jadi, Jadi ibaratnya gini Mas Awan. Mas Awan ini kan juga seorang yang membantu wajib pajak membuat laporan keuangan Mas ya, membantu konsultan pajak ya. hmm, Ini banyak menangani perusahaan kan Mas ya. Ini hmm, analoginya simpel Mas Awan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi sama dengan kalau perusahaan ini kenaikan omset. hmm. Kenaikan omset sama nggak dengan untung Mas? Tidak. Nah, sekarang apa gunanya kenaikan omset? Ujungnya perusahaan rugi. Oke. Nah, rugi utang, nah, utang bank, utang apalah, Hmm, pengusahanya utang tetangganya atau utang orang tuanya itu apapun itu Mas Awan. Jadi hmm, memahami ekonomi ini saya kira mungkin pejabat-pejabat di pemerintah yang berkaitan dengan keuangan ini Mas harus menjelaskan itu yang simple. Nah, mungkin mereka bukan dari kalangan pengusaha Mas. Jadi mereka kalau menjelaskan sepotong-sepotong Mas. Jadi hmm, puzzle-nya. Lah sekarang orang-orang senang, wah ini pertumbuhan ekonomi. Orang-orang itu mana ngerti Mas pertumbuhan ekonomi Mas. Bentuknya hmm, pertumbuhan ekonomi itu apa sih? Kan kita hmm, tuh nggak mau tahu Mas sebagai rakyat. Rakyat itu kan pertama terwujudnya apa Mas? Tujuan negara yaitu sejahtera. Sejahtera itu apa Mas? Yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar hmm, rakyat, yaitu pendidikan, kesehatan, ini Mas, pakaian, rumah, dan makanan. Seperti itu hmm, Mas Awan, simpelnya seperti itu. hmm. Ini dibilang pertumbuhan ekonomi, tapi negaranya rugi. Berarti kan kalau dalam perusahaan Mas, ini kan ada narasi dari CEO, itu yang rapat di dalam ini Mas kepada pemegang saham mengatakan bahwa omset kami naik, tapi laba ruginya ditutupi Mas. Hmm. Berarti kan siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi tadi Mas? Kan berarti kan Hmm, ada yang menikmati secara tidak langsung Mas. Dan yang menanggung siapa Mas? Otomatis rakyat lagi melalui pajak. Kalau di hmm, perusahaan yang menanggung siapa? Pemegang saham. Akhirnya hmm, apa? Pemegang saham harus setor modal lagi untuk injek lagi biar perusahaannya jalan. Dan itu dijanjikan 2045 Mas. Nanti hmm. baru untung. Sekarang setor terus. Setoran itu namanya pajak. Setor itu namanya pajak. Kalau mereka langsung instan Mas dividennya. Kalau kita masih Hmm. dijanjikan 2045 Mas. Oke, siap.
Luar biasa ya, Pak Rinto, IWPI sudah menerangkan dengan jelas teman-teman ya, bahwa pertumbuhan ekonomi ya diduga cuman angka abal-abal yang diciptakan oleh para oknum-oknum Ya, menteri untuk menyenang-nyenangkan kita semua ya. iya. Padahal bukan di situ yang kita butuhkan ya. Itu Mas. Heeh. Oke, kita hanya bisa mengkritik dan hanya bisa terus bersuara teman-teman ya. Terima Ya, tapi kasih IWPI. minimal minimal masyarakat sudah semakin tercerahkan dengan edukasi di pajak semat dan IWPI, Mas Awan. Jadi biar Hmm, biar nggak gampang dikibulin lah, Mas. Itu kan karyawan kita. Kalau kita ngomong sekarang lebih canggih mana sih? Lebih pintar mana antara pemerintah dengan rakyat? Ya kalau saya jawab dari IWPI, saya tegas jawab pasti lebih pintar rakyat, Mas Awan. Kenapa? hmm, Rakyat sekian banyak dan kita yang membiayai mereka karena mereka hmm, nggak punya pekerjaan, melamar kita 5 tahun sekali, tolong coblos saya, kan gitu, Mas. Nah hmm, sekarang begitu mereka kita coblos, mereka ngomong, wah rakyat itu nggak ngerti apa-apa, percayalah hmm, kepada kami pasti membela rakyat. Loh, bukan masalah hmm, seperti itu. Sekarang kita mencari keadilan, nggak nemu hmm, keadilannya, kan gitu, Mas. hmm, Itu terus presiden dipanggil rakyat nggak mau datang, itu hmm, masalah. Nah, ini kan ini juga nanti mungkin lain kali kita bahas, Mas Awan. Loh, kok presiden dipanggil rakyat? Loh, ya harus mau dong. Yang datang kan nggak harus presidennya, Mas Awan. Bisa jadi paling rendah yaitu Pak Lurah atau Pak Kades, kan gitu, Mas Awan. Ya hmm, Pak, kirim dong. Wong kami yang bayar pajak, lah kami yang bayar, kok kami yang disuruh-suruh datang ke mereka, kan kan lucu, Mas. hmm. Terima kasih, Mas. Oke, Pak. Setuju. Siap. Baik. Terima kasih IWPI atas informasinya yang sangat-sangat mencerahkan kita semua. Kita jumpa lagi, Pak, di podcast berikutnya. Terima kasih, Ya, Pak. Mas. Ya. Heeh.